Yo sob, kembali Mince ingatkan bagi kamu yang baru mengikuti film serial antologi Godam di channel ini, Mince sarankan agar sob terlebih dahulu mengikuti episode-episode sebelumnya, khususnya pengantar pembuka Mince sebelum masuk pada episode 1 dan 2. Jika sob telah mengikuti episode sebelumnya, maka di episode kelima ini sob akan melihat sesuatu yang penting untuk sob dapat membacakan misteri puzzle alur ceritanya. Cek di playlist atau klik linknya di deskripsi untuk episode lainnya. Jangan beranjak dari channel ini karena kita akan membahas bersama-sama misteri puzzle alur cerita film Godam di akhir episode ke-8. So, mari kita lanjut sob. Episode kelima film Godam ini dibuka dengan menampilkan Hesu yang sedang duduk termanggu di kelasnya. Ia mendengar sekelompok temannya yang sedang membicarakan tentang kematian salah satu teman sekelas mereka bernama Jin Gyeong yang melompat ke depan sebuah truk yang sedang berjalan hingga tubuh bagian bawahnya hancur. Hesyu pun makin sedih mengenang kematian Jin Gyeong. Tak lama, masuk guru mereka mengatakan agar seluruh kelas tidak merasa bersalah atas kematian Jin Gyeong karena itu hanyalah sebuah kecelakaan semata. Sang guru juga meminta agar seluruh kelas tidak menjawab pertanyaan apapun dari pihak kepolisian serta meminta agar mereka menghapus pesan chat dari Jin Gyeong semasa hidupnya. Hesyu memandang bangku kosong Jin Gyeong lalu dengan berat hati menghapus pesan-pesan chat di handphonenya. Adegan lalu berganti pada malam harinya, di mana sang guru pada hari itu sedang bekerja lembur. Tak lama ia menerima pesan chat dari Hesu yang mengatakan bahwa Hesu ingin bertemu gurunya di kelas untuk membicarakan soal kematian Jin Gyeong. Meski terheran dengan Hesu yang masih berada di kelas, meski hari sudah malam, sang guru tetap menemuinya. Ia pun menyusuri jalan lorong kelas dengan sepatu hak merahnya. Saat masuk ke kelas, ia mencoba menyalakan lampu, namun lampu tak menyala. Ia mendekati Hesu yang terduduk di bangkunya dan meminta agar Hesu tak merasa bersalah atas kematian Jin Gyeong. Namun Hesu hanya duduk diam sambil menutupi wajahnya. Sang guru mulai merasa ada keanehan pada Hesu, di mana tiba-tiba baju sekolah Hesu penuh dengan bercak darah. Sang guru dengan perlahan mengintip ke bawah dan betapa kagetnya ia ketika melihat kaki Hesu ternyata penuh dengan cucuran darah. Sang guru terhentak dan seketika itu ia menyadari bahwa yang ada di hadapannya ternyata adalah Jin Gyeong yang telah tewas. Jin Gyeong menatap tajam sang guru dan pelan-pelan mendekati wajah sang guru. Sang guru makin ketakutan karena hanya tubuh bagian atas Jin Gyeong yang ternyata mendekatinya, sedangkan tubuh bawahnya terputus dan terjatuh ke lantai. Dengan tatapan tajam, Jin Gyeong pun berkata, 선생님, 해수 다리는 안 맞아요. 다리 좀 빌려주세요. Ya sob, rupanya Jin Gyeong datang menemui Hesu untuk meminjam tubuh bagian bawahnya untuk menggantikan tubuh bagian bawah Jin Gyeong yang hancur. Akan tetapi ternyata ukuran sepatu Hesu tidak sesuai dengan ukuran kaki Jin Gyeong, sehingga ia datang meminjam tubuh bagian bawah sang guru yang ternyata seukuran dengan ukuran kaki Jin Gyeong. Lalu episode pun di end. Yo sob, kembali Mince ingatkan bagi kamu yang baru mengikuti film serial antologi Godam di channel ini, Mince sarankan agar sob terlebih dahulu mengikuti episode-episode sebelumnya, khususnya pengantar Mince pada video episode 1 dan 2, karena ada sesuatu yang penting dalam episode ini agar sob dapat memecahkan misteri puzzle alur ceritanya. Cek di playlist atau klik linknya di deskripsi untuk episode-episode sebelumnya. Jangan beranjak dari channel ini karena kita akan membahas bersama-sama misteri puzzle alur cerita film ini di akhir episode ke-8. So, mari kita lanjut sob. Episode ke-6 film Godam ini dibuka dengan menampilkan kamera CCTV yang merekam seorang remaja lelaki berpakaian sekolah sedang menaiki lift di tengah malam. Tiba-tiba remaja itu memandang sisi kiri lift seolah tengah memperhatikan sesuatu dan tiba-tiba ia seperti menutup kupingnya seolah merasa kesakitan sob. Lalu dengan terkejut ia memperhatikan sesuatu di depannya dengan rasa ketakutan sehingga remaja itu pun akhirnya tak sadarkan diri. Adegan kemudian beralih pada pagi harinya di mana detektif Jae-pil ditugaskan menyelidiki ditemukannya remaja lelaki yang hangus terbakar di dalam lift yang terekam CCTV seperti pada scenes pembuka tadi. Jae-pil merasa heran ketika mengetahui dari rekannya bahwa kejadian itu baru saja terjadi tadi malam. Saat Jae-pil berjalan keluar gedung, rekan Jae-pil mengatakan bahwa ia telah mencari remaja pria lainnya, tetapi remaja lainnya tersebut tidak ditemukan. Lalu tiba-tiba seorang anak buah Jae-pil
Jepil melaporkan bahwa remaja yang baru saja mereka bicarakan tersebut telah mengunggah tentang perjalanan ke dimensi lain dengan lift di medsosnya sebelum ia menghilang. Caption dalam unggahan tersebut berbunyi, "Lakukan perjalanan ke dimensi lain dengan lift dan lakukan hal itu sendirian pada jam 2 sampai jam 4 dini hari beserta langkah-langkah yang harus dilakukan selanjutnya." Adegan lalu menampilkan Jepil yang mendatangi gedung itu kembali sendirian dan menaiki lift sesuai petunjuk unggahan tersebut. Ia memasuki lift lalu mengikuti langkah-langkahnya, yaitu menekan tombol lantai 2, 4, 6, 7, dan 9 dengan kedua tangan sekaligus. Dilanjutkan dengan menekan masing-masing tombol lantai 2, 10, 4, dan 6. Lift pun naik ke lantai 2 dan pintu terbuka. Jepil ternyata tidak melihat sesuatu yang aneh di lantai 2, hingga pintu pun akhirnya menutup kembali. Jepil pun lalu menekan tombol lantai 10. Di lantai 10 pintu kembali terbuka dan kembali pula Jepil tidak melihat sesuatu yang aneh di sana. Jepil pun melanjutkan menekan tombol lantai 4. Setiba di lantai 4, tiba-tiba lift kembali terbuka, namun suasana di luar gelap gulita. Jepil mulai merasa aneh. Ia pun mengintip keluar lift, namun tiba-tiba saat itu Jepil merasa ia harus segera turun dan keluar dari lift itu. Ia pun menekan lantai dasar, namun tiba-tiba sebuah tangan lebih dahulu menekan tombol lantai 10. Jepil terhentak dan langsung waspada. Lift pun naik menuju lantai 10. Setiba di lantai 10 pintu terbuka, namun Jepil tidak melihat hal aneh di luar lift. Pintu lift pun kembali tertutup. Saat ia membuka print unggahan untuk mengecek bahwa seharusnya ia pergi ke lantai 6, tiba-tiba pintu lift membuka kembali yang di saat bersamaan pula muncul seorang wanita berambut panjang membelakangi Jepil. Jepil pun terhentak. Wanita itu meminta agar Jepil menekan tombol lantai 1. Namun belum sempat Jepil melakukannya, pintu kembali menutup dan lift tertahan di lantai 10 itu. Wanita itu pun mulai menggeliat-geliatkan kepalanya, yang bersamaan dengan itu pula terdengar suara berintonasi tinggi hingga Jepil harus menutup kupingnya. Bersamaan dengan berhentinya suara berintonasi tinggi, wanita itu pun berbalik menghadap Jepil dengan memperlihatkan wajahnya yang berlipat-lipat menyeramkan dan mulai mendekati Jepil. Tiba-tiba tubuh Jepil berubah kaku dan Jepil pun dihentakkan ke sisi lift hingga Jepil tewas. Adegan kemudian menampilkan Jepil dan rekannya yang sedang bertugas menyelidiki ditemukannya seorang mayat lelaki yang hangus terbakar di dalam lift itu. Tiba-tiba rekan Jepil meminta agar Jepil memperhatikan pakaian si korban. Rekannya pun bertanya dengan terheran kepada Jepil mengapa pakaian korban itu sama dengan baju yang dipakai oleh Jepil saat itu. Jepil pun terkejut dan hanya bisa terdiam. Adegan kemudian berganti menampilkan Min Yong dan teman sekelasnya yang sedang menaiki tangga lift. Teman Min Yong mengatakan agar apabila nanti keadaan menjadi menyeramkan, ia meminta agar mereka segera berhenti. Min Yong pun menyetujuinya dan mereka pun mengikuti petunjuk di handphone bahwa mereka harus ke lantai 2. Lalu episode pun di end.